Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Lopet Mania Nusantara? Salam santun Lopet Mania Nusantara, SNI Permana, YNP Official. Kita bahas di dunia Lopet lagi ya kan. Pembahasan yang di konten ini tuh berawal dari pertanyaan teman saya dari Jawa Timur ya. Entah dia mau beli burung yang seperti di konten ini, atau entah dia mau merubah karakternya, atau dia mau menyeting burung dari awal gitu. Nah, pertanyaan seperti ini, Om, kalau misalkan burung lopet yang ngekeknya gigit ruji, apakah itu bisa berubah nggak menjadi ngekeknya rapi gitu? Saya pertanyaannya bisa gitu. Tapi dengan cara merubah kategori burung si lopet tersebut gitu. Nah, mungkin di sini saya akan bahas ada beberapa referensi, mungkin dua referensi yang saya jawab ketika saya menjawab di WhatsApp ya, chat WhatsApp ke teman saya orang Jawa Timur. Ini juga belum pernah saya bahas nih dari konten-konten lalu, belum pernah saya bahas gitu burung-burung yang seperti ini, karena memang saya kebanyakan burung-burung single ya di konten-konten saya, kebanyakan burung single yang saya bahas single fighter gitu. Dari terus perawatan yang lain juga mungkin teman-teman yang nyimaknya dari dulu mungkin tahu ya konten-konten lama saya itu seperti apa gitu. Nah, gitu. Nah, menjawab pertanyaan teman saya tersebut gitu, saya katakan di sini itu bisa, tapi dengan merubah kategori karakter burung tersebut. Misalkan kalau kita merubahnya dia dari ngekek sambil ngeruji atau gigit ruji, kita ngerubahnya kalau dia dibikin tetap tandem. Misalkan nih burung pengen ngekeknya rapi, tapi burungnya dia disetting jemperan gitu, atau disetting burung tandem yang dikasih pasangan samping-samping itu. Nah, ngekeknya mungkin agak susah ya untuk merubah karakter gigit ruji bagi burung tersebut gitu. Itu agak susah gitu. Tapi kalau misalkan burungnya karakternya pengen rapi, dia dikasih untulan. Nah, ini yang saya sebut kategori burung, merubah kategori burung tersebut itu mungkin dia kategorinya jadi bukan burung yang fighter, tapi jadi gacor gitu. Gacor mungkin dia bisa rapi tapi burungnya kategorinya jadi kategori gacor gitu. Burung rapi dikasih untulan mungkin seperti itu. Nah, saya katakan di sini kenapa bisa dirubah menjadi burung yang rapi ngekeknya ya, tapi dengan alasan dia harus pakai untulan gitu. Harus pakai untulan, apalagi kalau playernya betina dikasih pakan dulu yang kenceng, tapi nanti merubah karakternya menjadi burung yang gacor seperti itu. Terus kalau misalkan burungnya nggak diuntulin, atau misalkan burungnya single Om, bisa single, bisa, tapi dengan dia menurunkan sedikit tensi emosinya agak lebih rendah dan birahinya lebih tinggi. Nah, tapi burung yang gigit ruji seperti ini kalau dibikin rapi dan dia tetap menjadikan burungnya single, nah nanti suatu saat atau mungkin di gantangan nanti ketemu dengan warnanya yang bikin dia emosinya kenceng, dia akan gigit ruji lagi. Kalau misalkan kita gantang nih berapa sesi, misalkan kan kita rubah-rubah tuh gantangannya. Gantang di sini dia ketemu warna hijau, ketemu warna biru, atau ketemu warna pasjo seperti itu. Nah, mungkin misalkan nih ya kan, dia yang menjadikan dia emosinya kenceng ketika lihat burung yang warna pasjo misalkan. Nah, di gantangan kalau pas ketika dia ketemu warna pasjo, pasti dia gigit ruji lagi ngekeknya gitu. Nah, mungkin nggak sering ya, nggak kita kan gantangan nggak tahu lawannya ini gitu ya kan, pasjo semua nggak mungkin gitu. Tapi dari sekian kita ganteng per minggu itu pasti dia ketemunya ada lah yang warnanya seperti itu gitu. Tapi jangan ini ya, maksudnya kalau sekarang kan gantangan mungkin sedikit mungkin kalau di gantangan sepi bisa aja ya kan. Kalau di gantangan sepi bisa aja dia
ketika dia ketemu misalkan warna pastel yang bikin dia kenceng, emosinya kita pindah ke pinggir mana gitu, yang lawannya mungkin dia nggak ketemu yang bikin dia emosinya tinggi, pindah ke gantangan nomor berapa gitu biar dia berjauhan gitu. Tapi kalau misalkan ketemu yang bukan dia emosinya bikin dia kenceng, ya mungkin nggak seperti itu. Tapi ya kalau menurut saya sih dari antara memilih kalau misalkan dikasih untulan atau misalkan dia tetap single, saya milih single karena saya benar-benar pecinta single fighter ya. Saya akan kalau misalkan saya punya burung gigit ruji, saya akan lebih memilih daripada dikasih untulan, saya akan bikin burung tersebut itu mungkin jadi burung single gitu. Karena apa? Alasannya ya lebih enak seperti itu karena sekarang tuh apa ya, lagi rame fighter itu satu alasannya, keduanya saya memang senang atau misalkan pecinta lovebird yang seninya fighter gitu. Mungkin nggak di apa ya, nggak di kalau jatuhnya kita kasih untulan dia terlalu maksa gitu. Dan mungkin kalau masuk di kelas fighter, kalau dia burungnya gacor apalagi dia mainnya rapi itu anteng PW seperti itu, mungkin nggak bakalan dinilai kalau masuk di kelas fighter. Tapi kalau saya pilihannya milih fighter, terus tadinya burungnya gitu Ji, mungkin dia bisa rapi. Kalau misalkan ada ketemu warna yang bikin dia emosinya kenceng, ya mungkin saya pindah gantangan kalau misalkan gantangannya ada yang kosong. Tapi kalau misalkan dia tetap dipaksain dengan lawan, kalau misalkan gantangannya full, tetap dipaksain di gantangan tersebut dengan ketemu yang warnanya dia bikin kenceng, ya harus gimana lagi ya, mungkin dipaksain aja seperti itu selama pakem di lapangannya. Kalau misalkan gigit ruji itu boleh ya aman-aman saja sih sepertinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak lapangannya ada kan yang tidak memperbolehkan kalau burung gigit ruji, kayak nyelup, kayak nempel, kayak seperti itu, ada yang nggak dibolehin kan, mungkin ya itu nggak aman juga kalau bawa burung seperti itu ya gitu. Makanya saya tuh dari dulu saran ngerawat player itu, saya sarankan dari dulu juga lebih dari 2 gitu, misalkan 3, 4 gitu. Ketika kita mau berangkat ke lapangan ini pakemnya kayak gimana, oh ternyata pakemnya seperti ini, kita bawa burung yang ini gitu. Terus misalkan kita mau bawa ke lapangan yang pakemnya seperti ini, kita burungnya seperti ini. Kalau misalkan kita mau datang ke lapangan atau gantang dengan pakem lapangannya seperti ini yang aman-aman saja, mungkin saya bawa semuanya seperti itu. Makanya saya saran dari dulu tuh kalau main lovebird usahakan tuh merawat player buat di gantangan itu lebih dari 2 gitu ya, minimal 3 lah gitu, biar buat cari aman. Kalau kita burung ini kalau cuma satu, bayangin coba, saya punya burung gacor doang di sini, kelas fighternya banyak banget gitu. Jadi kan kita ya maksudnya kecil hati kalau urusannya dengan pakem ya, itu kan udah jadi pakemnya lapangan tersebut, mau digimanain kita paksain. Kalau misalkan kita burungnya gacor naik di kelas fighter, kalau memang kita nggak kena poin ya nggak lolos lah, nggak juara walau sehebat apapun burung tersebut, karena itu udah pakemnya gitu. Nah kalau misalkan burungnya banyak, playernya banyak buat digantang, ya itu kita bisa milih-milih nanti datang ke lapangan, kita bawa burung yang ini, kita bawa burung yang ini, seperti itu gitu ya pembahasan dari saya. Nah jadi kesimpulannya apa nih, saya simpulkan di akhir video ini, burung yang ngekeknya gigit ruji itu bisa dirubah karakternya menjadi burung yang rapih ngekeknya gitu, dengan kesimpulan merubah karakter kategori burung tersebut. Nah apa caranya? Mau dikasih untulan boleh, bisa, tapi nanti hasilnya akan menjadi burung yang gacor, jadi PW gitu, seperti itu, dengan treatment perawatan tertentu untuk dikasih untulan. Nah kalau misalkan tetap burungnya misalkan burung gigit ruji ngekeknya, terus burungnya tandem atau jumper, mungkin itu agak susah merubah karakter si gigit rujinya untuk menjadi rapi ngekeknya gitu ya kan. Nah kalau untuk menjadi burung single itu bisa, tapi tadi alasannya kalau ketemu dengan burung warna tertentu, dia kalau di gantangan mungkin dia akan gigit ruji kembali. Tapi kalau pilihan saya harus memilih dari antara 3 referensi ini, buat kalian saya milih yang dibikin dia buat single gitu, dengan itu pun harus ditunjang dengan perawatan tertentu. Oke.
Segitu dulu pembahasan dari saya. Saya Nay Permana, semoga bermanfaat kontennya. Salam santun Lobot Mania Nusantara, YMP Official Bad. Yes.